menganggap partai itu sekedar kendaraan. Enak aja. Partai dianggap bus. Naik seenaknya, turun di tengah jalan, nggak bayar lagi. Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut jadi sorotan. Menurut netizen, pernyataan Prabowo itu dianggap sebagai sindiran keras kepada Anies Baswedan. Soalnya, Partai Gerindra dijadikan kendaraan Anies saat ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun, usai menjabat gubernur, Anies tak pernah pamit kepada Partai Gerindra maupun Prabowo. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Dari semua itu, yang tadi disebut, saya diundang oleh partai politik. Saya tidak mendatangi dan minta. 2013, saya diundang untuk mengikuti konvensi. Yang mengundang Pak Jerowasi. Dijelaskan, dan pada waktu itu saya juga termasuk berpandangan bahwa yang namanya proses nominasi itu harus ada proses seleksinya. Makanya ketika saya sering mengatakan itu, waktu itu saya sebagai pengamat, dan sebagai pengamat saya diundang, ya saya ikuti sebagai konsekuensi dari apa yang menjadi pikiran saya. Kemudian ketika Pilkada 2016, 2017, jelas saya berada dalam posisi diundang untuk ikut last minute. Anda baru di reshuffle waktu itu, Mas? 2 bulan sudah saya reshuffle, dan saya bukan menjadi bagian dari Gerindra ataupun PKS. Saya diundang untuk menjadi calon, dan saya terima undangan itu. Jadi posisinya saya mendapatkan undangan untuk ikut. Lalu ketika Pilpres kemarin, dimulai dengan Partai Nasdem. Dan Pak Surya Paloh melakukan langkah yang sangat berani pada waktu itu. Karena beliau mengundang saya untuk menjadi calon, beliau menetapkan saya sebagai calon, belum ada partai yang lain. Dan konsekuensi dari beliau menetapkan Anies sebagai calon, dia mengalami tekanan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau tadi bilang nggak ada tekanan politik, itu nyata dialami oleh Partai Nasdem. Dan selama itu Pak Surya Paloh tidak bergeming sampai ke ujung, sampai selesai Pilpres. Apakah saya datang mendaftar? Tidak. Beliau mengundang. Jadi boleh aja dilihat dalam rekam jejak itu. Rekam jejaknya adalah rekam jejak saya mendapatkan undangan. Dan kenapa saya melihat ini perlu saya tegaskan? Alhamdulillah kita ini bekerja bersama. Kalau saya sering analogikan begini, ada yang bisa menyetir tapi tidak ada kendaraan, ada yang punya kendaraan tapi nggak ada yang nyetir. Dan kemudian kita kolaborasi antara saya sebagai calon dan partai sebagai pengusung. Jadi ini bukan sekedar saya datang lalu melakukan transaksi, lalu kemudian saya beli partai. Enggak tuh. Partai mengundang saya, dan saya menerima ini sebagai panggilan tugas karena proses politik harus lewat partai politik. Jadi itu yang terjadi. Boleh aja dilihat rekam jejak itu semua. Nah, yang mengundang berbeda-beda. Saya beri contoh. Ketika PDI Perjuangan mengusulkan Anies menjadi calon gubernur, saya tidak pernah terfikir diusulkan oleh PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Kenapa, Mas? Kenapa PDI Perjuangan jelas tidak mengusung Anies di 2017 pada Pilkada, jelas tidak mengusung dalam Pilpres, betul kan?
Jadi tidak terbayang. Dan selama Anda menjadi gubernur, oposan Selalu paling kencang krisis. itu Betul. DPRD-nya PDI Perjuangan. Oke, sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Kalau saya melihat malah ini adalah sebuah wisdom, sebuah keterbukaan yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menunjukkan pada semua, ini semua adalah anak bangsa, ini semua adalah putra Republik, ini adalah orang-orang yang berjuang untuk Republik. PDI Perjuangan tidak jadi mengusung Anda, Mas Anies? Iya, tapi bahwa mereka mengusulkan dari Jakarta, itu adalah bukti bahwa bukan Anies mendatangi PDI Perjuangan dan minta diusulkan. Jadi, ungkapan tadi, itu ungkapan yang tidak mendasarkan pada kenyataan. Itu mendasarkan pada imajinasi. Karena tunjukkan kenyataan. Loh, saya diundang, diajak. Dan saya melihat ini sebagai tanggung jawab untuk kerja bersama. Partai-partai ingin melakukan tanggung jawabnya untuk mengubah Jakarta, dan dia melihat ada nama si A, ada nama si B, lalu mereka memutuskan untuk mengundang si A untuk terlibat dalam sebuah kerjasama. Oke, Mas Anies, tapi berarti agak berbeda nih ketika kemudian Anda mengatakan partai-partai mengajak bekerja sama, itu kan berarti mereka secara otonom bisa melakukan itu, buktinya bisa mengajak Anda. Berbeda dengan narasi yang disampaikan bahwa partai-partai tersandera. Jadi yang mana nih, partai-partai bebas bisa mengajak bekerja sama atau partai tersandera? Ada dua conflicting statement yang Anda keluarkan. Bukan. Itulah sebabnya ketika daerah mereka memiliki itu. DPW, DPD, mereka memiliki ruang tuh untuk mengekspresikan. Tapi ketika sampai kepada keputusan di tingkat nasional, maka ada faktor lain di situ. Itu yang saya katakan tadi. Faktor lain yang mereka tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi DPW-nya, DPD-nya. Coba lihat di daerah lain. Ada kasus-kasus tadi saya sampaikan tuh, seperti di Banten, seperti tempat-tempat lain di mana aspirasi dari masyarakat dari bawah itu mandek. Okay. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Darni. Ya, kalau kita melihat bagaimana Prabowo Subianto ya, ini seolah-olah menyindir Anies, teman-teman, menganggap Anies ya hanya menumpang di partai politik ya untuk kepentingannya. Ya ini kalau kita mendengar dan menganalisa ya, ini pasti tertuju kepada Anies. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa Anies itu ya tidak pernah menjadikan partai politik sebagai kendaraannya ya. Tetapi kalau kita mendengar Anies itu dicalonkan oleh partai politik, bahkan partai politik yang membuat atau mendukung Anies, teman-teman, secara sukarela ya. Itu terbukti bagaimana di Pilpres kemarin ya. Dan kalau kita mendengar ya, Anies Baswedan selalu juga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap partai politik ya. Gerindra ya. Gerindra kan yang mendapat efek juga ketika Anies menang di Pilkada Jakarta ya. Kemudian Pilpres kemarin partai-partai mendukung Anies itu juga mendapatkan efek. Bagaimana suara di DPR mereka, legislatif mereka itu bertambah. Artinya efek yang diberikan Anies itu sangat luar biasa, teman-teman. Dan itulah kenapa kita harus bersyukur bahwa Anies ini adalah tokoh yang luar biasa, tokoh yang memberikan efek yang hebat ya. Semoga saja ke depan Anies bisa membuat partai baru ya, kemudian bisa maju di Pilpres, teman-teman. Dan kalau kita mendengar setiap pidato Anies Baswedan, bagaimana komitmen beliau untuk memajukan Indonesia ya di ranah internasional. Bagaimana menurut kalian?